Mari kita berdoa lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami masih terus membahas eksposisi 1 Raja pasal 13 tentang Nabi yang murtad. Kami mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara ini, baik dalam penyampaiannya maupun dalam penerimaannya. Tolong kamu sudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus kiranya firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semuanya itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kesegaran, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang yang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti berikan kami ketundukan, supaya kami bisa percaya pada kebenaran firman Tuhan, dan berikan kami kekuatan dan hikmat untuk menjadi pelaku dan pelanggar firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sadar sekali lagi bahwa setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi segala godaan dan terangannya dalam acara firman, supaya apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini sajian yang keempat dari seri 1 Raja pasal 13 ayat 1 sampai 34 tentang Nabi yang murtad ini ya. Kita hanya membaca bagian yang saya agak karena sudah beberapa dua kali ya saya baca seluruhnya, jadi sekarang saya hanya membaca bagian yang saya beri warna ini saja yang kita akan bahas pada hari ini. Ayat 20, 21, dan 22. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada Nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Sudah saya baca, nggak usah saya baca lagi ya. Sekarang kita akan bahas potong per potong ya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada Nabi yang telah membawa dia pulang. Ini ayat 20, dan ini terjemahan dari LAI ya. Sekarang King James, RSV, NIV, dan NESB menerjemahkan secara sama dengan kitab suci Indonesia. Saya bacakan bahasa Indonesia saja. King James, firman Tuhan datang pada Nabi yang telah membawanya kembali. Jadi dalam King James, firman Tuhan datang pada Nabi yang telah membawanya kembali. Dalam RSV, firman Tuhan datang pada Nabi yang telah membawanya kembali. NIV, firman Tuhan datang pada Nabi tua yang telah membawanya kembali.
NASB, ini tidak sama NIV-nya ya. NASB, firman Tuhan datang pada nabi yang telah membawanya kembali. Jadi sebagai catatan NIV ini berbeda karena ada kata tua ya. Dalam terjemahan NIV yang sebetulnya tidak ada di dalam bahasa Ibrani-nya. Nggak tahu kenapa dia nambahkan ini. Dari kata-kata dalam ayat 20 ini kebanyakan orang menganggap bahwa Tuhan berfirman kepada abdi Allah dari Yehuda itu melalui nabi tua itu. Tetapi ada penafsir-penafsir yang mempunyai penafsiran yang berbeda dan menganggap bahwa firman Tuhan datang langsung dari Allah sendiri kepada abdi Allah dari Yehuda itu. Saya akan bacakan komentar dari Pulpit Commentary. Oleh kata-kata Yehova ia ditegur, ini datang kepada abdi Allah itu sendiri. Jadi Pulpit Commentary mengambil pandangan yang kedua tadi ya. Pembacaan dari teks ini akan membimbing kita untuk menyimpulkan bahwa itu datang kepada nabi tua itu. Oh, kalau tidak dia melalui nabi tua kalau gitu ya. Kata-kata Asher Shivo yang di sini diterjemahkan yang membawanya kembali dalam ayat 23, diterjemahkan yang telah ia bawa kembali dan bisa diterjemahkan demikian di sini. Josephus menegaskan bahwa firman Tuhan di sini datang kepada si abdi Allah dan demikian juga dengan kitab suci bahasa Arab. Dalam ayat 26 kita diyakinkan oleh sang nabi tua bahwa firman Tuhan ini datang kepada si abdi Allah. Jadi karena firman Tuhan itu datang kepada dirinya sendiri, seperti perintah itu datang kepada dirinya sendiri pada kejadian pertama, ayat 1 dan ayat 2, ia tidak harus mempertimbangkan kesaksian-kesaksian yang bertentangan dari nabi tua itu, tetapi dibiarkan tanpa keraguan. Sekarang komentar dari Adam Clark. Jika kita memeriksa dengan teliti kata-kata orisinilnya di sini, kata-kata itu bisa berarti ia yang telah membawanya kembali, atau yang telah ia bawa kembali, karena kata-kata yang persis sama, Asher Hasivo, muncul lagi dalam 1 Raja 13 ayat 23, di mana kata-kata itu sekarang diterjemahkan yang telah ia bawa kembali. Dan di mana kata-kata itu tidak bisa diterjemahkan lain. Karena kasusnya seperti ini, kita bebas untuk menganggap firman Tuhan sebagai diberikan kepada nabi yang benar, yang telah dibawa kembali, dan lalu kalimat itu diucapkan oleh Allah sendiri, yang berseru kepadanya dari langit atau surga, seperti dalam Kejadian 22 ayat 11. Ini waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak itu ya. Dan bahwa penghakiman atau ketetapan ini diucapkan oleh Allah dan bukan oleh sang nabi palsu. Kita diyakinkan dalam 1 Raja 13 ayat 26, Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencapit dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Josephus secara eksplisit menegaskan bahwa kalimat itu dinyatakan oleh Allah kepada nabi yang benar. Kitab suci bahasa Arab menegaskan secara sama. Jadi dari dua kutipan di atas ini, kita bisa melihat adanya beberapa argumentasi yang diberikan oleh Pulpit Commentary dan Adam Clark untuk mengatakan bahwa firman Tuhan sebetulnya datang bukan melalui sang nabi tua, tetapi langsung dari Allah kepada si abdi Allah dari Yehuda itu sendiri. Dan argumentasinya adalah sebagai berikut. Pertama, poin A, terjemahan dari ayat 20 dianggap salah. Kata-kata Ibrani yang dipakai dalam ayat 20 dan ayat 23 adalah sama persis. Tapi anehnya kedua bagian itu diterjemahkan secara berbeda. Yang ayat 20 diterjemahkan who brought him back, yang membawanya kembali.
Dan ini menunjuk pada Nabi tua. Tapi ayat 23, whom he had brought back, yang telah ia bawa kembali, ini abdi Allah dari Yehuda. Perlu saya tambahkan bahwa dalam ayat 26, kata-kata Ibrani yang persis sama itu muncul lagi dan diterjemahkan seperti dalam ayat 20. Ini ayat 26, who brought him back, yang membawanya kembali, dan menunjuk pada Nabi tua. Menurut Adam Clark, kata-kata bahasa Ibrani yang memang bisa diterjemahkan seperti dalam ayat 20 atau seperti dalam ayat 23. Sekarang kalau kita menerjemahkan ayat 20 dengan cara yang dipakai dalam ayat 23, maka ayat 20 akan berbunyi sebagai berikut. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada Nabi yang telah ia bawa kembali. Berarti ini langsung ya. Jadi ini akan menunjukkan bahwa firman Tuhan itu datang bersiap di Allah dari Yehuda itu sendiri. Lalu ayat 23, setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Kitab suci Indonesia memotong terjemahan pada bagian akhir dari ayat 23. Dalam terjemahan King James, dan setelah ia makan roti dan setelah ia minum, ia memelanai keledai untuknya. Ini terjemahan Indonesia cuma sampai di sini ya. Ini King James terus, yaitu untuk Nabi yang telah ia bawa kembali. RSV, dan setelah ia makan roti dan minum, ia memelanai keledai untuk Nabi yang telah ia bawa kembali. NSB, dan setelah ia makan roti dan setelah ia minum, ia memelanai keledai untuknya, untuk Nabi yang telah ia bawa pulang. NIV, pada waktu abdi Allah itu telah selesai makan dan minum, Nabi yang telah membawanya kembali, memelanai keledainya untuk dia. Jadi NIV ini menerjemahkan lain sendiriannya. Karena ada lagi, yaitu sesuai dengan penafsiran di atas. Suara Allah dari surga ditujukan kepada abdi Allah itu. Sang Nabi tua tidak melakukan apa-apa dalam hal ini. Ini tanggapan saya. Pertama, saudara, kalau terjemahan dari ayat 20 diganti seperti dalam ayat 23. Maka perhatikan bagaimana jadinya dengan ayat 20 dengan 22. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada Nabi yang telah ia bawa pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Bagilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini. Walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Ada hal-hal yang aneh kalau terjemahnya diubah seperti ini, karena pertama poin A, sekalipun dari ayat 18, kita bisa menganggap bahwa abdi Allah dari Yehuda itu adalah seorang nabi. Baik dalam sepanjang perikop atau pasal ini, istilah nabi selalu menunjuk pada nabi tua itu. Sedangkan abdi Allah dari Yehuda itu tidak pernah disebut sebagai nabi, sekalipun yang memang nabi ya. Tapi penyebutannya itu di dalam sepanjang konteks ini, dia selalu disebut abdi Allah dari Yehuda, tidak pernah disebut nabi gitu ya. Ya, atau disebut sebagai abdi Allah dari Yehuda, atau hanya disebut sebagai abdi Allah itu saja. Bahkan dalam konteks yang lain, 2 Raja 23, 17 dan 18, yang menunjuk pada peristiwa ini, istilah-istilah itu tetap dipertahankan. Kita baca 2 Raja 23, ayat 17 dan 18. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya.
Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang Nabi yang datang dari Samaria itu. Mereka dikubur dalam satu kuburan kan ya. Jadi yang datang dari Samaria ini Nabi tua itu. Ini disebut Nabi. Tapi kalau yang dari Yehuda itu terus disebut abdi Allah, dimanapun disebut abdi Allah ya. Mungkin sekalipun mereka berdua sama-sama adalah Nabi, digunakan istilah-istilah yang berbeda. Ini dimaksudkan supaya kita sebagai pembaca bisa membedakan mereka berdua. Tapi kalau terjemahan dari ayat 20 diubah, maka istilah Nabi dalam ayat 20 menunjuk pada abdi Allah dari Yehuda itu. Mengapa sekarang tahu-tahu dia disebut secara eksplisit sebagai Nabi? Jadi ini poin A ya. Poin B, kata ia di awal ayat 21 yang saya beri garis bawah ganda tadi ya. Menunjuk pada siapa? Pertama, kalau kata iya itu menunjuk pada abdi Allah dari Yehuda itu, maka poin A kalimatnya menjadi aneh. Akan lebih enak bunyinya kalau bunyinya adalah ia berseru kepada dirinya sendiri. Poin B ini menunjukkan bahwa abdi Allah dari Yehuda itu berseru atau memberitakan firman Tuhan kepada dirinya sendiri. Sekalipun Tuhan bisa saja melakukan hal seperti ini, tetapi sepanjang saya ingat, kitab suci tidak pernah menceritakan bahwa Tuhan pernah melakukan hal seperti itu. Seorang nabi ngomong kepada dirinya sendiri, tidak pernah ada itu sepanjang saya tahu. Dan poin yang kedua, kalau kata iya itu menunjuk pada Allah, seperti yang dikatakan oleh Adam Clark, maka rasanya juga aneh karena poin A, bagaimana mungkin Allah berbicara langsung, tetapi menggunakan kata-kata beginilah firman Tuhan dalam terjemahan King James, thus says the Lord. Kata-kata itu biasanya digunakan oleh seorang nabi yang berbicara atas nama Allah. Poin B, kata-kata titah Tuhan dalam ayat 21 seharusnya berbunyi titahku. Dan poin C, kata-kata segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam ayat 21 seharusnya berbunyi segala perintah yang ku perintahkan kepadamu. Poin D, kata-kata ia telah berfirman kepadamu dalam ayat 22 seharusnya berbunyi aku telah berfirman kepadamu. Ini kalau kata ia menunjuk pada Allah ya. Jadi ada keanehan-keanehan ini. Karena poin B, Josephus seorang ahli sejarah Yahudi dan juga kitab suci bahasa Arab mengatakan bahwa firman Tuhan datang langsung dari Tuhan kepada abdi Allah dari Yehuda itu sendiri. Ini tentu saja tidak menjamin apa-apa. Bisa saja Josephus dan kitab suci bahasa Arab itu yang salah. Josephus seorang ahli sejarah ya. Sekarang poin C, ayat 26 mendukung pandangan bahwa firman itu datang kepada abdi Allah dari Yehuda itu sendiri. Saya baca lagi ayat 26, ketika hal itu kedengaran kepada Nabi yang telah memujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak atas titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa. Ia mencapit dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Sebagai catatan cara sepintas selalu ayat 26 ini mendukung mutlak pandangan ini. Tetapi sebetulnya belum tentu karena kata-kata yang saya garis bawah itu bisa saja diartikan sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya melalui aku. Sekarang mari kita tanyakan kepada ChatGPT ya. Pertanyaannya dalam 1 Raja 13 ayat 20-21, apakah firman Tuhan datang melalui Nabi tua atau secara langsung? Ini jawaban dari ChatGPT. Dalam 1 Raja 13 ayat 20-21, firman Tuhan datang melalui Nabi tua, meskipun konteksnya menunjukkan hal yang cukup mengejutkan. Berikut teksnya. 1 Raja 13 20-21, TP 1.
Sedang mereka duduk menghadapi meja, datang firman Tuhan kepada Nabi yang telah membawa dia pulang. Dan ia berseru pada abdi Allah yang telah datang dari Yuda itu, katanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah memberontak terhadap Tuhan dan firman Tuhan, dan tidak berpegang pada perintah yang diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu, penjelasan pertama melalui Nabi Tua. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa firman Tuhan datang pada Nabi tua yang kemudian menyampaikan pesan tersebut kepada Nabi muda atau abdi Allah dari Yehuda. Nabi tua menjadi saluran yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan pesan, meskipun sebelumnya ia telah menyesatkan Nabi muda itu atau abdi Allah dari Yehuda ya. Yang kedua, bukan cara langsung. Firman itu tidak diberikan langsung pada Nabi muda dari Yehuda, tapi melalui perantara Nabi tua. Hal ini ironis karena Nabi tua sebelumnya telah membohongi Nabi muda dengan mengatakan bahwa malaikat memerintahkannya untuk membawa Nabi muda pulang. 1 Raja 13 ayat 18. Ketiga, pelajaran teologis. Poin A, kedaulatan Tuhan. Tuhan tetap bisa menggunakan seseorang yang tidak sempurna atau bahkan yang telah berbuat salah seperti Nabi tua itu, baru berbohong tapi tetap dipakai untuk bernubuat ya, untuk menyampaikan firman-Nya. Poin B, peringatan keras. Pesan yang disampaikan melalui Nabi tua itu menekankan konsekuensi ketidaktaatan Nabi muda atau abdi Allah itu ya kepada perintah Tuhan yang sebelumnya tak diterimanya langsung. Hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan dapat disampaikan melalui berbagai cara dan orang. Tetapi tanggung jawab untuk menaati firman itu tetap berada pada individu yang menerimanya. Jadi tidak peduli disampaikan oleh siapapun ya. Biarpun Nabi tua itu rasanya kehidupannya sangat tidak bagus karena dia membohongi Nabi muda itu, maka dia tetap dipakai oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan cuma mau memakai orang yang suci, ya tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang bisa dia pakai. Jadi seorang pendeta atau hamba Tuhan siapapun, semua adalah orang berdosa, tapi Tuhan tetap memakai karena dia, kalau dia tidak mau memakai orang yang berdosa, dia tidak ada siapapun yang bisa dipakai, hanya Yesus saja. Karena manusia yang tidak punya dosa itu cuma Yesus. Tidak Maria, tidak Santa-Santonya Katolik yang kita sama sekali tidak percaya. Poin yang kedua, kalau kita menganggap bahwa firman Tuhan datang melalui Nabi tua tersebut, maka perlu dipertanyakan. Poin A, mengapa Tuhan menyampaikan hukuman dari abdi Allah dari Yuda itu melalui Nabi tua itu? Matthew Henry mengatakan bahwa Tuhan memakai Nabi tua itu untuk menyampaikan hukuman mati dari abdi Allah dari Yehuda itu untuk mengejutkan Nabi tua itu sendiri. Nabi tua itu seharusnya berpikir, kalau Nabi ini atau abdi Allah ini yang bersalah secara tidak sengaja karena ia kudustai, dihukum mati oleh Allah, hukuman yang bagaimana yang layak aku sendiri dapatkan karena terang-terangan mendustai atau menyesatkan dia. Poin B, mungkinkah Tuhan berbicara melalui seorang nabi palsu? Jawabannya, pertama, nabi tua itu belum tentu adalah seorang nabi palsu. Kalau kita tanyakan untuk ChatGPT, maka ChatGPT bahkan memastikan dia sebagai nabi asli atau sejati, karena Tuhan bernubuat melalui dia. Kedua, kalaupun nabi tua itu adalah seorang nabi palsu, maka ia bukan satu-satunya kasus. Maka ini bukan satu-satunya kasus di mana Tuhan berbicara atau memberikan nubuat melalui seorang nabi palsu. Contoh yang lain, pertama adalah kasus Bileam di dalam Bilangan pasal 22 sampai pasal 25. Bileam jelas-jelas adalah seorang nabi palsu dan ia tamak lakinya. Tapi Tuhan tetap berbicara melalui dia. Dia mau mengutuk, tapi Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, dia tidak bisa mengutuk bangsa yang Tuhan pilih.
Lalu poin B, kasus dari Kayafas di dalam Yohanes pasal 11 ayat 49 dengan 52. Saya bacakan Yohanes 11, 49 dan 52. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Perhatikan ayat 51 ya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Kalau bukan dari dirinya sendiri berarti dari Tuhan ya. Dan sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi saudara, kata-kata dia di sini ini berbeda arti dengan maksud dari Tuhan mengucapkan nubuat ini melalui dia. Kalau maksudnya Kayafas, kita bunuh saja Yesus itu daripada nanti Romawi ngamuk. Romawi paling tidak senang keributan. Kalau ada keributan nanti seluruh bangsa dibinasakan oleh Romawi. Jadi kita bunuh Yesusnya saja supaya jangan sampai Romawi membunuh kita semua. Itu maksud dari Kayafas. Tapi Tuhan mempunyai maksud yang lain. Ini maksudnya Tuhan, Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Ya, jadi di sini kita melihat Kayafas ini jelas seorang nabi palsu, atau imam lah, dia bukan nabi ya. Imam besar, tapi pokoknya bukan imam besar yang tergolong orang percaya, dia bukan orang percaya. Jadi tetap bisa Tuhan menggunakan dia kalau mau. Bahkan Tuhan pernah menggunakan keledainya Bileam untuk bicara. Jadi jangankan nabi palsu, binatang pun kalau Tuhan mau dia bisa menggunakan binatang untuk bicara. Poin ketiga, kita baca 21b sampai dengan ayat 22. Bagilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini. Walaupun ia telah berfirman kepadamu jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Saudara, poin A ini jelas menunjukkan kemarahan Allah terhadap abdi Allah dari Yehuda itu. Dan ini kata-kata Matthew Henry, tidak ada yang lebih membuat dia marah daripada ketidaktaatan terhadap suatu perintah yang jelas, sekalipun dalam suatu hal yang kecil. Perintahnya jelas, dia tahu itu. Tapi hal itu hal remeh sebetulnya, kan cuma makan, minum, dan sebagainya. Tapi sama saja dengan dosanya Adam. Adam tahu dengan jelas, dan dosanya, ya boleh dikatakan dosa remeh dari sudut pandang tertentu. Cuma makan buah terlarang. Ya bukan dosa menyembah berhala, bukan dosa berzina, bukan dosa membunuh. Hanya makan buah yang terlarang. Sekarang Matthew Henry lagi Allah tidak senang pada dosa-dosa dari umatnya sendiri, dan tidak ada orang akan dilindungi dalam ketidaktaatan oleh kesucian atau kekulusan dari pekerjaannya, kewibawaan dari tugas jabatan atau tugasnya, kedekatannya dengan Allah, atau pelayanan baik apapun yang telah ia lakukan untuknya. Jadi umatnya sendiri ya, orang-orang percaya, mereka pun tidak dilindungi dalam ketidaktaatannya. Dan ini satu peringatan bagi kita. Jangan pikir kita sudah melayani, kita sudah memberitakan Injil, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah rajin berbakti, kita sudah sungguh-sungguh percaya, maka Tuhan akan membiarkan dosa-dosa kita. Tetap dia bisa menghajar kita ya. Karena itu saudara, kalau saudara punya jabatan rohani yang tinggi dan melakukan banyak hal-hal yang baik bagi Tuhan,
dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan lalu sengaja berbuat dosa dengan pemikiran bahwa hal-hal itu akan melindungi saudara di dalam dosa yang saudara lakukan itu. Menurut saya, kalau seseorang berdosa, padahal dia mempunyai jabatan rohani yang tinggi, pengetahuan yang banyak tentang Tuhan, kedekatan dengan Tuhan dan sebagainya, maka hal-hal tersebut bukan hanya tidak akan melindunginya, tetapi bahkan menjadi sesuatu yang memberatkan hukumannya. Kita lihat itu di dalam Lukas 12 ayat 47 maupun 48. Adapun hamba yang tahu, perhatikan ya, kata tahu ini ya, akan kehendak Tuhannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya, ia akan menerima banyak pukulan. Dia tahu tapi dia langgar ya, berarti dia melakukan secara sengaja, maka dia akan terima hukuman berat, banyak pukulan. Ayat 48, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Jadi kalau dia tidak tahu, tetap dia dihukum dosa tidak sengaja atau tidak disadari, tetap dihukum, tetapi lebih ringan, karena itu dikatakan sedikit pukulan. Ayat 48b, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi makin saudara banyak mengerti firman Tuhan, makin banyak dituntut dari saudara ketaatan itu. Saya lanjutkan saudara, poin B, mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Ini maksudnya adalah bahwa ia akan mati secara tidak wajar atau dengan kekerasan sedemikian rupa, sehingga ia tidak dikubur dalam kuburan nenek moyangnya. Ini ada kata-kata dari Adam Clarke. Ini menunjukkan kepadanya bahwa ia akan mati sebelum waktunya. Ini kata-kata sebelum waktunya ini tidak memungkinkan ya. Tetapi mungkin tidak menyebutkan secara terperinci dengan cara apa dia akan mati. Ya, saya tidak setuju kata-kata ini ya, sebelum waktunya. Tidak ada orang mati sebelum waktunya. Kita bisa mengatakan orang mati sebelum waktunya hanya kalau kita meninjau dari sudut pandang manusia. Tapi dari sudut pandang Allah, semua orang mati pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan kalau seseorang itu bunuh diri, dia bukan mati sebelum waktunya dari sudut pandang Allah. Bunuh diri itu sendiri sudah ditentukan. Jadi saya tidak setuju dengan kata-kata Adam Clarke yang berbau Arminian ini, yang menunjukkan bahwa seolah-olah kematian bisa terjadi sebelum waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada kematian sebelum waktunya. Saya akan berikan ayat dasar untuk kata-kata saya ini ya. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak peduli saudara khawatir atau tidak khawatir, saudara akan mati pada saat Tuhan tentukan saudara mati. Menambahkan sehasta itu 45 cm. Jadi jarak yang pendek saja itu tidak mungkin pada diri siapapun. Kalau saya bahkan mau ekstrimkan nambah 1 detik pun tidak bisa. Demikian juga mengurangi 1 detik. Saudara akan mati persis pada saat Tuhan menetapkan saudara mati. Memang ini bukan berarti bahwa kita boleh hidup seenaknya diri dan tidak menjaga kesehatan kita, dan lalu berpikir toh mati atau matinya kapan ditentukan Tuhan. Aku mau hati-hati atau mau tidak hati-hati, aku mau jaga kesehatan atau tidak jaga kesehatan, atau aku mati pada saat itu. Ingat, Reform percaya pada satu sisi kedaulatan Allah dan ketetapan Allah. Pada sisi yang lain, Reform percaya tetap tanggung jawab manusia itu ada. Jadi kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kehidupan kita, supaya tidak mati. Kalau ada bahaya,
kita wajib menyingkir kalau memungkinkan. Tapi kalau memang sudah waktunya mati, kita mau menyingkir bagaimanapun kita tidak akan bisa. Kita tetap akan mati. Sekarang teks yang kedua yang saya jadikan dasar adalah Mazmur 39 ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Perhatikan ya, apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, perhatikan lagi nih, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Kau tentukan umurku. Dan dikatakan hanya beberapa telempap saja. Telempap itu apa? Telempap itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan handbreadth. Jadi lebar tangan ini ya. Jadi hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Yang saya tekankan adalah umur kita ditentukan oleh Allah. Dan kita tidak mungkin bisa lebih atau kurang, kita pasti mati pada saat yang ditentukan itu. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, ya setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Tuhan berkata tentang keinginan dari orang-orang Ibrani untuk dikuburkan bersama nenek moyang mereka. Lihat Kejadian 47 ayat 30, Kejadian 49 ayat 29, Kejadian 50 ayat 25, 2 Samuel 19 ayat 37 dan sebagainya. Saya tidak akan bacakan, saya bisa baca sendiri ya. Sekarang poin C, mengapa abdi Allah dari Yehuda itu dihukum mati untuk kesalahan yang kelihatannya relatif kecil? Bukankah ia jatuh bukan dengan kesengajaan, tetapi karena kebodohan atau didustai oleh nabi tua itu. Untuk itu perhatikan beberapa hal ini di bawah ini ya. Pertama, perhatikanlah istilah memberontak yang digunakan dalam ayat 21b. Dalam King James, RFV dan NASB diterjemahkan disobey atau tidak mentaati. Dalam NIV, defy atau menentang. Kayak thou hast been rebellious against the command of the Lord. Engkau telah memberontak terhadap perintah Tuhan. Poin kedua, ini merupakan peringatan bagi semua orang untuk tidak menyimpang dari perintah Allah, bahkan dengan penyimpangan yang kecil sekalipun. Karena Pulpit Commentary, suatu peringatan yang serius untuk semua zaman terhadap penyimpangan apapun, bahkan yang paling kecil dari perintah Allah. Berusaha menyucikan diri kita harus berusaha menyucikan diri kita sampai detail-detail yang paling kecil. Dosa yang kecil pun jangan disengaja dengan pemikiran toh dosa kecil. Yang ketiga, Matthew Henry menganggap kita tidak bisa membenarkan abdi Allah dari Yehuda ini hanya karena ia didustai. Kesalahan abdi Allah dari Yehuda ini besar karena poin A, ia seharusnya lebih yakin pada perintah Allah yang langsung ia terima daripada pada pembatalan perintah Allah yang diberikan oleh Nabi tua itu. Poin B, ia seharusnya juga berpikir bahwa tidak mungkin Allah membatalkan perintahnya pada saat alasan untuk melakukan perintah itu masih tetap ada, yaitu supaya ia bisa menyaksikan kejijikan atau kebencian Allah terhadap tempat penyembahan berhala tersebut. Poin C, yang mempunyai alasan untuk mencurigai nabi tua itu yang tidak berbicara apa-apa untuk menentang penyembahan berhala di sana. Dia kan nabi kan, dia tinggal di situ. Kenapa dia tidak menegur Yerobeam? Tapi Allah kirim nabi dari Yehuda di negara yang berbeda. Jadi nabi tua itu jelas nabi yang brengsek. Dia tidak menegur. Dan pada waktu ada abdi Allah dari Yehuda menegur, dia bohongi dan sesatkan nabi tua itu. Nabi abdi Allah itu. Ya, jadi dia tidak berbicara apa-apa menentang penyembah berhala di sana. Dan juga yang tidak cocok oleh Tuhan untuk menegur penyembah berhala di sana. Kenapa Tuhan susah-susah ambil dari Yehuda?
dan bukan nabi tua itu yang dipakai. Poin itu saudara, ya tidak seharusnya, setidaknya harus meminta petunjuk dari Tuhan sendiri untuk mengetahui apakah Tuhan membatalkan perintahnya atau tidak. Jadi waktu dia dibohongi, aku dapat perintah dari malaikat, suruh engkau bawa ke rumahku makan dan minum. Seharusnya dia tanya sendiri, dia nabi, dia bisa menanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau memang mau menyuruh orang ini untuk memberitahu kepada aku supaya aku makan dan minum di rumahnya dia? Harus tanya seperti itu. Tapi dia tidak tanya. Dia hanya percaya saja pada kebohongan nabi tua itu. Poin E, apakah ia berpikir bahwa makan di rumah nabi tua itu lebih aman daripada makan di rumah lain di Betel? Padahal Allah sudah melarang dia untuk makan di rumah manapun di Betel. Kalau demikian ia menghaluskan perintah Allah dan membuat dirinya sendiri lebih bijaksana daripada Allah. Poin F, apakah ia bisa memaafkan dirinya sendiri karena ia lapar? Tidak pernahkah ia membaca bahwa manusia itu bukan dari roti saja? Bandingkan Ulangan 8 ayat 3 dan Matius 4 ayat 4. Ini pencobaan pertama di padang gurun ya. Waktu Yesus dicoba untuk mengubah batu menjadi roti, maka dia tidak mau. Coba kita lihat ya, Matius 4 ayat 4. Saya baca mulai ayat 3 ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya sudah pernah menjelaskan ayat ini, tidak akan saya ulangi di tempat ini ya. Sekarang poin D, apa yang aneh adalah Nabi tua itu yang jelas-jelas mendustai abdi Allah dari Yehuda itu tidak diapa-apakan. Sedangkan abdi Allah dari Yehuda itu yang bersalah hanya karena disustai, dihukum mati. Dari peristiwa ini beberapa penafsir mengatakan bahwa hal ini merupakan bukti akan adanya penghakiman terakhir dan baru pada saat itu semua akan betul-betul adil. Karena kalau kita melihat teks ini saja kelihatannya tidak adil. Tapi ingat, ada penghakiman akhir zaman. Semua yang sekarang ini kelihatannya tidak adil akan dibuat jadi adil pada saat itu. Ada banyak orang masuk penjara karena ketidakadilan. Seperti misalnya yang di Medan atau mana itu. Hanya mengeluh karena suara toa terlalu keras. Dijatuh hukuman kalau saya tidak salah waktu 18 bulan penjara. Ini kan kegilaan, saudara. Lalu kalau orang curi ayam, bisa dihukum masuk penjara bulanan. Sedangkan orang yang korupsi dan sebagainya, miliaran atau triliunan, malah tidak dihukum. Adanya ketidakadilan di dalam dunia ini membuktikan adanya penghakiman akhir zaman. Kalau tidak ada penghakiman akhir zaman, ketidakadilan ini tidak akan dibereskan selama-lamanya. Dan itu berarti Allah itu tidak adil. Kalau Allah tidak adil, dia itu bukan Allah. Tapi kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu adil. Dan karena itu kalau ada ketidakadilan dan saudara merasakan diperlakukan secara tidak adil oleh siapapun, maka ingat ada penghakiman akhir zaman. Dan ini juga berlaku kalau saudara berlaku tidak adil. Saudara berlaku tidak adil terhadap pegawai saudara. Dan saudara berpikir, toh tidak apa-apa. Ingat pengadilan akhir zaman akan membuat apa yang tidak adil menjadi adil. Saya lanjutkan dengan kata-kata John Wesley.
Tetapi tidakkah aneh bahwa nabi yang berdusta lolos, sementara abdi Allah itu dihukum dengan begitu berat? Pasti harus ada suatu penghakiman yang akan datang. Pada waktu hal-hal ini akan dipanggil lagi, dan pada waktu mereka yang paling berdosa dan menderita paling sedikit dalam dunia ini akan menerima menurut pekerjaan atau perbuatan mereka. Ya, dalam dunia ini mereka paling berdosa, tapi menderita paling sedikit. Tidak adil kan? Nah itu nanti akan dibuat jadi adil. Mereka menderita lebih hebat di dalam neraka nanti. Karena itu Henry, di sini kita boleh terheran-heran karena sang nabi yang jahat, yang berdusta dan melakukan kejahatan, pergi tanpa dihukum. Sementara abdi yang kudus dari Allah yang ditarik oleh yang dalam dosa, secara tiba-tiba dan dengan hebat dihukum untuk itu. Apa yang akan kita perbuat dengan hal ini? Penghakiman Allah tidak dapat dimengerti. Orang yang ditipu dan orang yang menipu adalah miliknya. Dan ia tidak bertanggung jawab pada siapapun tentang persoalan-persoalannya. Pasti harus ada penghakiman yang akan datang. Pada waktu hal-hal yang akan dipanggil, hal-hal ini akan dipanggil kembali. Dan pada waktu mereka yang paling berdosa dan menderita paling sedikit dalam dunia ini akan menerima menurut pekerjaan untuk perbuatan mereka. Kata-kata ini kok mirip ya, apakah satu mengutip dari yang lain, saya tidak tahu. Ayat 12 ayat yang ke-16. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dalam terjemahan Inggris, with him is strength and wisdom. The deceived and the deceiver are his. Bersama dia ada kekuatan dan hikmat. Orang yang ditipu dan orang yang menipu adalah miliknya. Lalu juga ada dalam ayat 33 ayat 13. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Dalam terjemahan King James, why dost thou strive against him? For he giveth not account of any of his matters. Mengapa engkau berjuang melawan dia? Karena ia tidak memberi pertanggungan jawab kepada siapapun tentang persoalan-persoalannya. Allah tidak bertanggung jawab pada siapapun ya, karena dia adalah yang tertinggi. Kalau di bawahan bertanggung jawab pada atasan, tapi dia tidak punya atasan, dia tidak bertanggung jawab pada siapapun. Kata-kata yang saya beri warna merah dalam kedua kutipan di atas hanya bisa berlaku untuk orang yang tidak percaya. Bagi orang percaya, semua hukuman sudah ditanggung oleh Kristus, sehingga tidak mungkin akan ada penghukuman pada akhir zaman. Ya, jadi ini hanya berlaku untuk orang yang tidak percaya ya. Pasti harus ada suatu penghakiman yang akan datang. Pada waktu hal ini akan dipanggil lagi, dan pada waktu mereka yang paling berdosa dan menderita paling sedikit dalam dunia ini akan menerima menurut pekerjaan atau perbuatan mereka. Nah, yang dihukum menurut pekerjaan atau perbuatan mereka ini hanyalah orang-orang yang tidak percaya. Dan ini bunyinya hampir sama, tidak usah saya jelaskan lagi ya. Sekarang saya tanyakan kepada ChatGPT lagi ya. Mengapa Tuhan tidak menghukum Nabi tua itu karena membohongi Nabi dari Yehuda itu? Atau abdi Allah dari Yehuda lah ya. Jawaban ChatGPT, pertanyaan ini menyentuh salah satu aspek paling misterius dan sering diperdebatkan dalam kisah 1 Raja 13. Mengapa Tuhan menghukum Nabi muda yang tertipu, tapi tampaknya tidak menghukum Nabi tua yang membohonginya? Berikut adalah beberapa perspektif teologis yang bisa membantu menjelaskan hal ini. Pertama, fokus pada tanggung jawab pribadi. Tuhan memberi perintah langsung pada Nabi muda atau abdi Allah itu ya.
ia dilarang makan, minum, atau kembali melalui jalan yang sama. Perintah ini bersifat jelas dan spesifik, jika tanggung jawab utama Nabi muda atau abdi Allah itu ya adalah mentaati Tuhan, terlepas dari godaan atau kebohongan manusia lain. Dalam narasi ini, Tuhan menekankan pentingnya ketaatan langsung pada perintahnya. Nabi muda tidak atau abdi Allah tidak dihukum karena kebohongan Nabi tua, tetapi karena ia melanggar perintah Tuhan, meskipun ia tahu apa yang benar. Tuhan menguji ketaatan Nabi muda, bukan Nabi tua. Jadi di sini ujian kepada abdi Allah dari Yehuda itu, dan bukan ujian kepada Nabi tua. Karena si abdi Allah itu gagal dalam ujian, ya dia yang dihukum ya. Poin kedua, jadi pertanyaan tetap ingat ya, mengapa Tuhan tidak menghukum Nabi tua itu? Siapa bilang tidak menghukum? Berarti kan nanti kita lihat dia pasti juga dia akan dihukum ya. Hukuman tidak selalu langsung. Ini ada ribuan contoh dalam Alkitab saya kira ya. Hukuman tidak selalu langsung. Bahkan hanya sedikit hukuman langsung itu ya. Seperti misalnya Ananias dan Safira. Lalu Usa yang memegang tabut Allah yang bergelincir itu hukuman langsung, tapi jarang saudara. Tuhan itu sabar, biasanya dia pada umumnya 99% dia menunda hukuman. Tapi menunda itu tidak mungkin menunda selama-lamanya. Fakta bahwa tidak ada catatan eksplisit tentang hukuman Nabi tua dalam teks tidak berarti Tuhan mengabaikan dosanya. Dalam Alkitab Tuhan kadang-kadang menghukum secara langsung dan terlihat, seperti Nabi muda atau abdi Allah dari Yehuda itu ya. Tapi ada juga kasus di mana hukuman datang kemudian atau dalam bentuk yang tidak terlihat manusia. Misalnya, poin A, Tuhan bisa saja membiarkan Nabi tua hidup dengan rasa bersalah yang mendalam sebagai bentuk hukuman emosional atau spiritual. Poin B, tidak semua hukuman dicatat dalam teks, terutama jika itu adalah hukuman batiniah. Banyak sekali dosa-dosa dalam Alkitab yang tidak dicatat hukumannya kan. Dan dicatat ada yang tidak. Poin ketiga, pelajaran tentang otoritas ilahi. Kisah ini menekankan bahwa tanggung jawab utama seorang hamba Tuhan adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia lain, bahkan jika mereka mengaku sebagai nabi. Dengan menghukum nabi muda, Tuhan menegaskan bahwa ketaatan kepada perintahnya tidak bisa dikompromikan, bahkan oleh klaim seorang yang tampaknya memiliki otoritas rohani. Jadi hati-hati ya, kalau saudara sudah mendengar ajaran seorang hamba Tuhan yang benar, dan saudara sudah mengerti, lalu saudara ketemu seorang hamba Tuhan yang lain yang sesat, lalu dia memberitakan ajaran yang berbeda, usahalah yang tadi kamu dengar itu. Saya dikasih argumentasi dan saudara tidak bisa jawab. Maka saudara pindah pada kesesatan. Mestinya yang saudara lakukan adalah kembali ke hamba Tuhan yang pertama yang mengajarkan kebenaran. Tanya kepada dia, aku dengar dari hamba Tuhan itu, dia jawab kata ajaranmu gini. Menurut kamu bagaimana? Kasarnya kita mengadu dua orang ini. Kalau ini jawab lagi, balikkan jawabannya ke sini. Dari situ kita bisa melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau perlu, minta pandangan orang ketiga, keempat, dan sebagainya. Itu yang saya lakukan dengan buku tafsiran ya. Kalau dua buku tafsir bertentangan,
Saya lihat argumentasi mereka dulu. Yang mana yang benar? Kalau nggak bisa, saya ambil buku yang ketiga, buku keempat. Maka saya pakai banyak buku tafsiran untuk alasan seperti itu salah satunya. Ingat, banyak hamba Tuhan yang sesat. Jangan sembarangan mendengar dan menerima omongan dari hamba Tuhan siapapun. Barusan ini, kapan itu ya? Sebelum saya pergi ke Malaysia, saya kira ya, atau sesudah atau sebelum, ada sedikit ya gegeran lagi dengan David Tong ya. Ada satu orang membuat lapak di Facebook dan mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Nah, si David Tong itu tidak setuju. Um, Dia memberikan jawaban kepada orang itu, tapi jawabannya mungkin dijawab melalui messenger sehingga saya tidak bisa lihat jawabannya. Dan terjadi debat di sana, apakah orang bunuh diri itu bisa masuk surga atau tidak. Lalu David Tong itu tanya kepada orang itu, yang ngajar itu seperti itu masuk neraka langsung, pasti masuk neraka itu siapa? Dia bilang Isra. Siapa lagi? Oh, dia Salih. Karena Isra memang dapat dari saya. Oh, cuma dua ya. Oh, dia berkata bahwa Luther dan Calvin mengajarkan bahwa orang yang mati bunuh diri bisa selamat. Saya tidak pernah membaca satu kali pun Calvin mengatakan seperti itu. Lalu saya tanya dia, di mana Luther dan Calvin mengatakan bahwa orang bunuh diri bisa selamat? Dia bilang, aku sudah berikan jawaban kepada orang yang buat lapak itu. Lalu orang yang buat lapak itu ambil jawabannya, dimasukkan di dalam komen-komen di situ, sehingga saya bisa baca. Dan baru saya baca, saya tahu bahwa dia tuh bukan ngambil dari bukunya Calvin ataupun Luther, tetapi dia tanya kepada ChatGPT. Dan saya yakin dalam hal itu jawaban ChatGPT itu salah ya. Karena ChatGPT-nya menjawab seolah-olah bunuh diri itu dosa yang tidak bisa diampuni. Saya tidak menganggap orang yang bunuh diri itu sebagai dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi saya menganggap orang yang bunuh diri itu sebagai bukti bahwa dia bukan orang Kristen. Berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa Tuhan tidak akan mencobai orang lebih dari kemampuannya. Dan pada waktu dia dicobai, dia akan diberikan jalan keluar sehingga dia bisa menanggungnya. Jadi kalau sampai bunuh diri, berarti janji itu tidak berlaku untuk dia. Dan kalau dia berlaku untuk dia, berarti dia bukan Kristen. Bukan Kristennya ini yang menyebabkan dia masuk neraka, bukan bunuh dirinya. Bunuh dirinya cuma membuktikan dia bukan Kristen. Nah, jawaban dari ChatGPT yang diberikan itu mempersoalkan bunuh diri itu dosa yang bisa diampuni. Loh, kalau dalam hal itu ya saya setuju dosa bunuh diri bisa diampuni. Tapi tidak bisa kalau orangnya tidak beriman. Ya saya tekankan orangnya tidak beriman.
Dan pada waktu saya dengan yang buat lapak itu ngomong di Messenger, saya katakan, kalau memang orang bunuh diri, orang Kristen bunuh diri itu masuk surga, mari kita rame-rame bunuh diri dan bahagia selamanya di surga. Buat apa kita hidup di dunia ini? Dan Jono David Tom menjadi pelapornya, karena dia yang percaya itu. Karena poin yang keempat, Tuhan sebagai hakim yang sempurna. Kita sering kali ingin melihat keadilan dalam bentuk langsung. Dia salah, maka dia harus dihukum. Mengatakan demikian ini bahaya ya. Kita juga orang berdosa soalnya. Kalau semua orang berdosa harus dihukum langsung, kita juga harus dihukum langsung. Namun Tuhan adalah hakim yang sempurna dan memiliki kebijaksanaan melampaui pemahaman manusia. Mungkin dalam konteks ini, poin A, Tuhan menghukum Nabi muda karena ia memiliki tanggung jawab langsung untuk mentaati perintahnya. Poin B, Nabi tua, meskipun bersalah karena berbohong, mungkin sudah dihukum dalam cara yang tidak tercatat dalam teks, atau masih akan dihukum pada waktu yang ditentukan Tuhan. Jadi mungkin sudah dihukum dalam cara yang tidak tercatat dalam teks, atau masih akan dihukum pada waktu yang ditentukan Tuhan. Ya memang kalau dia nabi asli, hukumannya tidak mungkin neraka ya. Dan ChatGPT menganggap kedua nabi ini sebetulnya nabi asli ya. Yesaya 55:8-9 menyatakan bahwa jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan manusia. Ya kita mungkin tidak sepenuhnya memahami mengapa Tuhan bertindak seperti ini dalam cerita ini. Jadi mau mengerti jalan Tuhan itu memang seringkali tidak mungkin. Karena tingginya jalan Tuhan dan jalan kita, pemikiran Tuhan dan pemikiran kita seperti langit di atas bumi. Begitu jauh ya jalan pikiran Tuhan atau jalan Tuhan dan pemikiran Tuhan dibandingkan dengan jalan kita dan pemikiran kita. Dan karena itu untuk mengerti itu seringkali kita kebingungan mengapa Tuhan bertindak seperti itu. Sekarang poin yang kelima, penggambaran kelemahan manusia. Kisah ini juga mencerminkan kelemahan manusia, bahkan Nabi sebagai alat Tuhan. Nabi tua tidak dihukum langsung, mungkin karena perannya adalah sebagai instrumen dalam ujian bagi Nabi muda atau abdi Allah dari Yehuda itu. Ini bukan berarti ia tidak bersalah, tapi perannya dalam narasi lebih sebagai penguji daripada yang diuji. Sekarang poin yang keenam, pesan bagi pembaca. Cerita ini lebih banyak berbicara kepada pembaca tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan daripada tentang pembalasan atau hukuman bagi nabi tua. Pesan utama bagi pembaca adalah untuk tidak tergoda atau disesatkan oleh suara manusia jika itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan percaya seadanya manusia begitu saja ya. Bahkan pengkhotbah dalam kalangan reform termasuk saya itu bisa salah, semua bisa salah. Tapi banyak orang bodoh yang menganggap kalau orang hebat seperti Stephen Tong itu tidak bisa salah. Makanya pada waktu saya serang, mereka maki-maki saya tanpa bisa menjawab serangan saya. Jangan tiru yang seperti itu. Kalau misalnya ada orang nuduh saya salah, suruh berikan bagian yang salah itu mana, dan benarnya bagaimana, dasarnya mengatakan salah itu apa, dan berikan kepada saya.
Saya akan pelajari, kalau saya memang salah, saya akan mengakui secara terbuka bahwa saya salah dan akan saya ralat ajarannya. Tapi kalau saya yakin saya benar, saya akan jawab balik. Poin ketujuh, peluang untuk bertobat. Dalam banyak kasus dalam Alkitab, Tuhan memberikan waktu bagi seseorang untuk bertobat. Nabi tua mungkin tidak dihukum langsung untuk memberinya kesempatan merenungkan kesalahannya dan mencari pengampunan Tuhan. Bahkan dalam kisah ini, rasa penyesalan Nabi tua terlihat ketika ia menghormati Nabi tua setelah kematiannya. Ini kan memang kelihatan aneh ya. Dia tadi membohongi, menyesatkan. Lalu Nabi tua, Nabi Abdi Allah itu diterkam singa mati. Tapi dia menangisi Nabi tua itu dan membawa pulang, menguburkan di kuburannya dia. Dan dia berpesan kalau dia mati, dia ingin dikuburkan bersama dengan Abdi Allah dari Yehuda itu. Tadi membohongi rasanya, tapi sekarang rasanya dia mengasihi Nabi muda itu. Kesimpulan juga Tuhan tidak menghukum Nabi tua secara langsung dalam teks. Mungkin karena pertama fokus narasi adalah ujian terhadap ketaatan Nabi muda. Kedua, Tuhan memiliki cara dan waktu sendiri untuk menangani dosa manusia. Ketika hukuman atau konsekuensi bagi Nabi tua mungkin berbentuk non fisik, seperti rasa bersalah atau kehilangan kehormatan rohani. Kisah ini pada akhirnya mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah hal yang utama dan keadilan Tuhan tidak selalu sesuai dengan pemahaman manusia. Jika Anda ingin mendalami lebih lanjut tentang aspek ini, saya bisa membantu dengan penjelasan tambahan. Jadi memang keadilan Tuhan tidak selalu sesuai dengan pemahaman manusia. Misalnya dalam persoalan predestinasi ya. Seringkali orang-orang bilang tidak adil kalau ada orang ditentukan selamat, tentukan binasa. Tapi keadilan Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan pemahaman manusia. Karena pemahaman kita itu pada umumnya keadilan itu harus bersikap sama rata. Tapi Alkitab tidak mengajar keadilan itu seperti itu. Itu ada dalam cerita dalam Matius pasal 20 ayat, kalau bisa baca semua, tapi yang penting dalam ayat 13 sampai dengan ayat 15. Jelas bahwa tuan tanah itu tidak bersikap adil. Yang bekerja seharian maupun yang bekerja cuma 1 jam dibayar sama-sama 1 dinar. Tapi kepada yang bekerja dari awal itu dia sudah berjanji akan memberikan 1 dinar. Dia lebih bermurah hati kepada yang datang terakhir. Tapi dia berkata, aku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat 1 dinar sehari? Terimalah bagianmu dan pergilah. Aku mau bermurah hati kepada orang ini. Jadi hati engkau karena aku bermurah hati kepada orang-orang ini. Jadi keadilan Tuhan tidak selalu sesuai dengan pemahaman manusia ya. Tapi kita harus yakin Tuhan itu adil. Kalau dia tidak adil, dia bukan Allah. Kita lanjutkan, karena itu jangan heran dan jangan marah. Lebih-lebih jangan menganggap Allah tidak adil. Pada waktu saudara melihat orang yang sangat berdosa dibiarkan. Sedangkan orang yang melakukan kesalahan yang relatif kecil dihukum dengan berat. Seperti dalam kasus di TikTok ini saudara. Anak Batak itu digeruduk rumahnya. Sebetulnya yang geruduk rumahnya mestinya ditangkap kan. Kan mereka main hakim sendiri. Kalaupun atau andai kata pun dia bersalah melakukan penghujatan, mereka tidak berhak menggeruduk rumahnya.
mereka mestinya laporkan kepada polisi dan bukan bertindak sendiri. Jadi yang menggurduk itu mestinya yang ditangkap. Yang ditangkap malah anak bataknya dengan tuduhan penistaan agama. Sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya bagaimana. Dan apakah sudah pengadilan atau tidak, saya tidak tahu. Nah, sementara kalau memang anak Batak itu melakukan penghujatan atau penistaan agama, orang-orang dari kalangan mereka itu jauh lebih banyak, ya Suma, ya Nandar, ya Unirifa, lalu Yusuf PI atau siapa itu, semua mereka itu banyak sekali melakukan penghujatan yang jauh lebih hebat dan sudah dilaporkan sampai sekarang tidak ada yang satu yang ditahan. Ya, Gatot itu juga dilaporkan tuh karena penistaan agama dan maunya ditangkap tapi dia sudah keburu lari dan tidak tahu sekarang keberadaannya di mana. Jadi jelas bahwa di negara kita ini sekarang keadilan di dalam persoalan eh, agama ini jelas sekali makin lama makin hebat ya. Dalam masa pemerintahan Prabowo mulai itu sejak itu sampai sekarang terjadi sangat banyak kegiatan perbuatan intoleransi, pembubaran ibadah dan macam-macam hal yang seperti itu. Tapi tidak ada masalah, saudara. Allah itu adil. Sekarang dia biarkan ketidakadilan itu, tapi tidak akan dia biarkan selama-lamanya. Kalau mereka mati, mereka pasti akan mendapatkan keadilan Allah. Saya lanjutkan, di dunia ini memang ada banyak ketidakadilan, tapi akan ada satu penghakiman akhir zaman, di mana Allah akan menghakimi segala sesuatu, dan baru saat itu keadilan betul-betul terjadi secara sempurna. Jangan bilang Allah tidak adil. Sekarang ini memang pengadilannya belum kok, ya terang saja tidak adil. Kalau belum ada pengadilan, belum ada keputusan, ya keadilannya belum ditegakkan. Tapi itu akan ada pengadilan akhir zaman, nanti akan ada keputusannya, dan itu pasti adil. Bagi orang percaya yang berdosa sekalipun tidak mungkin ada penghukuman pada akhir zaman, tetapi tetap bisa ada ajaran dari Allah yang tidak terlihat mata manusia, seperti kehilangan sukacita dan damai, dan juga adanya segala bentuk penderitaan. Saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi saudara melihat bahwa poinnya yang terutama adalah bahwa Tuhan itu menghendaki ketaatan secara mutlak ya. Sekalipun memang kita tidak bisa mentaati mutlak, tetapi harus berusaha dan tidak menganggap dosa kecil boleh dilakukan dan sebagainya. Karena apa yang Nabi itu tadi, abdi Allah dari Yuda itu lakukan, hanya persoalan makan dan minum, demikian juga yang Adam dan Hawa lakukan. Tapi ternyata hukumannya sangat berat. Dan yang kedua, jangan percaya kepada seadanya omongan hamba Tuhan, karena makin lama makin banyak hamba Tuhan yang sesat. Dan kalau saudara sudah mendengar ajaran benar, lalu mendengar ajaran yang bertentangan, dalam tanda petik adu dua hamba Tuhan itu, kalau perlu minta pandangan hamba Tuhan yang ketiga, keempat, dan terusnya, sampai saudara yakin yang mana yang benar.
Dan ketiga, keadilan itu pasti akan dilaksanakan oleh Tuhan. Sekalipun sekarang banyak ketidakadilan atau kelihatan sebagai ketidakadilan, pasti Allah itu adil. Hukuman mungkin dilakukan di dalam batin yang tidak terlihat oleh mata manusia dan juga tidak diceritakan dalam Alkitab. Jadi kalau saudara diperlakukan tidak adil, tetap percaya kepada Tuhan, jangan marah kepada Tuhan, karena dia akan mengadili pada pengadilan akhir zaman, dan baru keadilan betul-betul terjadi secara mutlak. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman-Mu lagi. Posisi yang keempat tentang 1 Raja-Raja pasal 13 yang mempunyai banyak keanehan dan sebagian keanehan sudah terjawab. Moga-moga kalau ada keanehan-keanehan yang lain bisa terjawab pada pelajaran-pelajaran setelah ini. Tolong kamu dalam mempersiapkan dan menyampaikan sehingga setelah seluruhnya selesai, maka semua keanehan di dalam teks ini bisa terjawab. Dan sementara di dalam pelajaran ini, kami melihat bahwa Engkau menghendaki ketaatan mutlak, sekalipun kami tidak mungkin bisa melakukannya, tapi biarlah Engkau menolong supaya kami berusaha melakukan sekuat tenaga dan mati-matian, dan tidak menyengaja dosa, sekalipun itu dosa yang ringan. Dan juga kalau ada ketidakadilan, biarlah kami tetap percaya akan adanya pengadilan akhir zaman, di mana semua ketidakadilan akan dibuat menjadi adil. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.